Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Untuk para sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote, pribadi Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Dan saat ini dengan Gudang Madu beserta kameramen Dede mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Karena sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, khususnya Bung Laga, begitu banyak rasa kesilapan, begitu banyak rasa tutur bahasa dan kata yang kurang berkenan yang telah mengiris hati dan perasaan para sahabat-sahabat semua. Di Hari Raya Idul Fitri yang begitu mulia ini, Bung Laga meminta dan mohon dimaafkan oleh para sahabat-sahabat semua. Dan doakan Bung Laga, sahabat-sahabat semua, doakan Bung Laga. Mudah-mudahan di kedepannya Bung Laga tobat nasuha. Bung Laga tidak akan berbuat lagi yang amat sangat dibenci, yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bung Laga akan belajar. Bung Laga jadikan pembelajaran. Bung Laga jadikan muhasabah untuk merenung bahwa hal-hal yang amat sangat dimurkai Maha Kuasa tiada ada gunanya. Dan semua itu Bung Laga akan jadikan iktibar pembelajaran-pembelajaran untuk guru yang paling berharga, agar jangan sampai terperosok ke jurang kenistaan, ke jurang yang paling dalam, dan jurang yang akan membawa diri Bung Laga ke neraka jahanam. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita berdoa, para sahabat-sahabat beserta keluarga besar dan Bung Laga, Gudang Madu dan kameramen Dede, agar diberikan kesehatan selalu dan bisa menjumpai kembali di bulan Ramadan berikutnya. Itu semua atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sahabat-sahabat semua, Bung Laga sedang berada di tempat sahabat Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Dan saat ini Bung Laga sedang menunggu kedatangan dari Udin Botak. Subhanallah. Mudah-mudahan dan insya Allah nanti Ki Uyud Notorogo pun akan menyusul, karena kabar beritanya mereka akan silaturahim ke sini. Mereka akan meminta nasihat kepada diri Bung Laga, dan insya Allah sebatas kemampuan Bung Laga akan memberikan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan berguna bagi diri mereka, yang mudah-mudahan berguna untuk acuan pada diri mereka untuk berubah, walaupun step by step, sedikit demi sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan tekad yang bulat, dengan nawaitu lillahi ta'ala,
mereka akan taubat nasuha. Innallahi taubat nasuha. Karena sesungguhnya apabila taubat itu kita niatkan dalam hati yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjabahnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Bulaga memohon dukungannya untuk memberikan terus motivasinya, untuk memberikan supportnya kepada diri Bulaga agar Bulaga semangat dalam meniti di kehidupan yang akan datang, agar Bulaga semangat untuk merubah diri, merubah perjalanan dan kehidupan Bulaga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karunia sahabat-sahabat semua. Karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebentar lagi ada sahabat yang mungkin sahabat-sahabat telah mengetahuinya, ada Datuk Sri Amat Ompong, sahabat-sahabat semua. Dan beliau pun masih ada dalam perjalanan untuk silaturahim. Karena apabila kita bisa menjalin tali silaturahim, insyaallah kita akan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu karunia, suatu hidayah. Dan Bulaga katakan tadi, kita harus berdoa agar kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Dan mudah-mudahan pun Udin Botak, Kio Inotoroga akan datang kemari. Mereka akan memintakan ngobrol, sharing, tukar pikiran. Mudah-mudahan doakan juga agar Bang Udin Botak dan Kio Inotoroga ini memang taubat. Bukan hanya taubat hanya di bibir saja, namun di hati mereka tidak taubat. Mereka taubat melalui bibirnya, hati pun mereka taubat karena lillahi ta'ala. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Mungkin sebentar lagi Bang Udin Botak akan datang, akan tiba. Dan mudah-mudahan juga Bang Udin Botak tidak ada arah rintangan untuk menuju jalan kebaikan. Karena bagaimanapun semakin tinggi suatu pohon akan semakin banyak angin yang menerpa. Semakin kita ingin taubat-taubatnya, semakin banyak arah rintangan, cobaan, dan sebuah ujian-ujian yang selalu datang silih berganti agar bagaimana caranya Bang Udin Botak dan Uyun Notorogo ini dihalangi untuk bertobatnya. Itulah sahabat-sahabat semua, sebuah perjalanan kehidupan. Karena bagaimanapun benar kata pepatah, lebihlah baik mantan preman daripada mantan kiai. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah Bang Udin Botak, sahabat-sahabat semua. Apa kabarnya Bang Udin? Lahir batin Bulaga. Subhanallah. Ya, sama-sama. Sama halnya Bung Laga pun minta maaf kepada Bang Udin Botak di bulan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, di hari raya Idul Fitri ini, Bung Laga pun mohon dimaafkan atas kekeliruan dari Bung Laga. Begitu juga Bang Udin nih Bung Laga. Terlalu banyak kesalahan Bang Udin selama ini kepada Bung Laga, makanya Bang Udin sengaja untuk menemui Bung Laga. Tadi Bang Udin sudah ke tempat Madatu.
Bagaimana kabar beliau, Bang Udin Botak? Alhamdulillah, katanya dia ingin menunggu tamu-tamu juga katanya. Iya. Nah, jadi Bang Udin ini sengaja datang ke Bung Laga ini sendirian ini. Iya. Bung Laga pun sudah lama tidak bersua dengan Mak Datu, dengan Mat Ompong, Ki Slamet, Bang Re Lampung, dan seperti orang lain. Bung Laga pun sudah lama tidak bersua dengan beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat. Ya, amin amin. Tadi tidak bertemu dengan Ki Uno Torogo. Nah justru itu Bang Udin ini katanya tadi mau tempat Madatu, tapi Bang Udin tunggu tempat Madatu sampai sekarang juga belum kelihatan batang hidungnya Ya. Bung Laga. Bung Laga ingin tanya dengan Bang Udin Botak. Ada hal ihwal apa menyebabkan Bang Udin Botak sehingga ingin tobat, apakah karena lillahi ta'ala atau ada sebuah tujuan misi yang rahasia, Bang Udin? Yang pasti ini Bung Laga, Bang Udin ini sudah terlalu banyak kesalahan yang Bang Udin lakukan selama ini. Jadi kapan lagi Bang Udin ya istilahnya bagaimana ya untuk menebus kesalahan Bang Udin selama ini. Iya. Jadi satu-satu jalan yang Bang Udin tempuh ini adalah tobat. Karena Bang Udin lihat seperti Mak Datu, Bung Laga benar-benar tenang hidupnya nih Bung Iya. Laga. Saya begini juga. Karena tobat itu suatu karunia dan hidayah, Bang Udin. Sama halnya dengan kematian, Bang Udin. Kita ngobrol saat ini, kita tidak tahu apakah kita bisa melihat matahari terbit di esok pagi. Benar. Jadi kalau kita belum tobat, sedangkan kita telah dicabut oleh sang malaikat maut, maka merugilah kita, Bang Udin. Begini Bung Laga, maksud Bang Udin datang ke sini juga Bang Udin ini mohon bantuan daripada Bung Laga untuk selalu menuntun Bang Udin agar ke jalan yang lebih baik. Sebatas kemampuan Bung Laga akan coba untuk karena Bung Laga pun bukan orang benar, Bang Udin. Ya. Tapi setidaknya kita saling memberikan support, kita saling menasehati. Memang tujuan Bang Udin sudah bagus, sudah mau ibaratnya mulai sadar bahwa sepak terjang selama ini telah keliru. Sepak terjang selama ini telah menyengsarakan masyarakat. Makanya Bang Udin ini selalu mengajak Uyut untuk selalu ikut Bang Udin, tapi Uyut ini sepertinya belum terbuka pintu hidayahnya nih Bung Laga. Ya tapi mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan kita jangan mudah patah arang kata Mas. Iya, mudah putus asa. Tidak ada salahnya kita mencoba. Ya kita contoh juga. Seperti Mat Ompong, bagaimana bergajulnya dia di saat jadi preman, tapi setelah dia tobat, dia tidak mau lagi, walaupun diiming-imingi harta berlian yang begitu banyaknya, saking bahwa harta berlian itu tidak dibawa mati, hanya sekedar titian jembatan. Benar. Sedikit asal kita syukuri, ternyata barokah, Bang Udin. Ternyata enak jadi orang yang baik ini Bung Laga ya. Ya, dan tidak semudah itu orang percaya, Bang Udin. Karena sebagaimana Bang Udin ketahui, Bung Laga sudah hilir mudik, warawiri, tobat jadi preman, tobat jadi preman. Mereka sampai saat ini pun masih belum percaya. Sampai saat ini pun tidak mau melihat muka Bung Laga. Begitu. Maka akan Bung Laga buktikan. Berarti begitu juga Bang Udin nih Bung Laga. Bang Udin kan baru sekali ini. Maksudnya baru sekali ini tidak tobat sambal. Mudah-mudahan kan sekali ini jadi pelajaran yang berharga bagi Bang Udin. Apa mungkin Bung Laga kalau kita tobat seperti ini mereka mau menerima kata maaf dari Bang Udin? Allah Maha Penerima Taubat, Bang Udin. Maha Pengampun, walaupun dosa-dosa kita setinggi gunung dan seluas lautan. Ngomong minta air minum. Oh iya, Bang Udin, silakan minum. Apa namanya? Bang Udin ini. Ini ada sedikit kue ala kadarnya Bang Udin. Setidaknya kita orang lebaran, kita pun ikut lebaran lah, walaupun sederhana. Sebenarnya siang tadi Madatu ini mengajak Bang Udin ini ke tempat Uyut. Madatu? Ke gubuknya Uyut Madatu. Tapi terlalu banyak tamu yang datang ke tempat Madatu ini. Jadi ya waktu semakin hari semakin tidak terasa nih. Iya, iya. Sudah sore diputuskan oleh Madatu, besok saja Bang Udin katanya kita ke tempat Uyut.
Tapi mudah-mudahan Uyut ini biasanya tapi Uyut ini nggak bisa tidur sendiri biasanya. Iya. Tanpa Bang Udin dia tidak bisa tidur. Biasa Ya melindung mudah-mudahan biasanya. karena Bang Udin tobat, dia pun ikut tobat. Ya mudah-mudahan. Karena dia tidak ada teman lagi. Mudah-mudahan Bang Laga. Minum dulu Bang Laga. Iya, sudah lama tidak berjumpa dengan Uyut atau Bang Udin ini. Sudah. Tapi pas waktu Bang Udin tobat, Bang Udin sempat menemui Uyut di gubuk. Dia marah Bersama Mak Datuk. Dia sempat tidak terima sepertinya. Tapi kata Mak Datuk, kita harus secara perlahan untuk mengajak Uyut ke jalan yang lebih baik. Kita harus butuh sabar, kata Mak Datuk. Tapi ada kabar beritanya katanya ya entahlah mungkin sekitar seminggu yang lalu Bang Udin Botak dan Ki Uyut akan menjual lahan sawit Bang Rey. Apa itu benar itu? Itu sebenarnya belum dijual tuh Bang. Hanya Bang Udin ini hanya mau ngambil uang DP nih Bang. Ya sama aja Bang Udin. Mau uang DP, mau 1 sen yang penting kita terima, tapi lahan sawit itu bukan hak kita, itu berdosa besar Bang Udin. Tapi mau tak mau nanti Bang Udin akan menghadap Bang Rey. Bagaimana caranya Bang Rey mau menerima serta mau mengembalikan uang yang sudah Bang Udin ambil itu. Uangnya sudah habis nih Bang. Ya sudahlah. Kalau uang habis, ya itulah kesempatan kita. Tidak ada gunanya Bang Udin. Banyak uang tapi tidak barokah itu percuma. Sedikit uang tapi kalau kita syukuri dengan cara kita mencari dengan halal, itu akan lebih nikmat Bang Udin. Nah. Makanya Bung Laga jangan sungkan-sungkan untuk membantu Bang Udin. Iya. Bang Udin akan banyak belajar dengan Bung Laga, dengan Mat Ompong, dengan Kirambat. Ya karena Bang Udin lihat mereka itu tenang hidupnya nih Bung Laga. Iya. Disitulah sebagai cermin kita Bang Udin. Mereka tenang karena mereka tidak dihantu-hantui rasa bersalah dan rasa berdosa. Makanya tadi siang Bang Udin ini diajak Mak Datuk sholat di surau, di Babu Salam. Oh, di musola. Iya. Ternyata jadi orang baik itu enak. Enak. Setelah sholat kita tenang, pulangnya dikasih besek lagi Bung Laga tadi. Iya. Itulah nikmatnya Bang Udin. Maksudnya nikmat itu karena itu mungkin warga saking terima kasihnya, jadi biasanya malam nuzul Quran, malam mau hari raya Idul Fitri itu biasanya kan memang warga ini yang mungkin sudah tradisi bawa besek, bawa kue, bawa kopi, bawa tapi ngomong-ngomong nasi. Bung Laga tadi siang sholat di mana Bung Laga? Bung Laga sholat di Masjid Al Iman di daerah Cabang 3 Bang Udin. Berarti pantas nggak ketemu dengan Bang Jauh jaraknya dari sini Bang Udin. Silakan minum Bang Udin. Ini udah minum nih Bang. Iya. Mudah-mudahan Uyut juga di perjalanan tidak ada yang mengganggu ya Bang Udin. Karena biasanya Bang Udin untuk menuju kebaikan itu rintangan ada saja Bang Udin. Makanya Bang Udin selalu bilang dengan Uyut, Yud kapan lagi mau sadar Yud? Walaupun bagaimanapun juga tuh, walaupun katanya sudah tua renta Uyut itu ya wajar Bung Laga. Orang tua ini kelakuannya kembali anak muda lagi Bung Laga. Jadi harus sabar menghadapi orang seperti itu. Tapi Bung Laga, Uyut ini walaupun tobat, Bang Udin ini masih khawatir dengan kelakuannya ini. Ya ini masalah perempuan yang sulit buat kita. Memang sedari dulu Uyut itu kan sebenarnya dibilang koyak batu. Dia ini memang kehidupannya ya tahu sendiri, sudah lama di hutan, tidak kenal dengan perempuan, ya sudah otomatis dia ini ibaratnya ngeji gitu kan. Nah, Uyut ini persoalannya semenjak putus dengan Jeng Reni, dia ini makan kabar beritanya membabi buta. Bahkan kemarin juga saat Bang Udin menemuinya di pondok itu, dia menagih uang serta menagih emas yang Bang Udin habiskan selama ini. Astagfirullahaladzim. Jadi Bang Udin ini bingung gimana caranya. Lambat laun saja Bang Udin. Nasihati pelan-pelan, Ki Uyut itu berikan masukan-masukan dan pencerahan. Mudah-mudahan hatinya akan terbuka.
Tapi untuk sementara jelas Bang Udin tinggalkan dulu dia. Iya. Bung Laka. Iya. Ya karena dia walaupun percuma juga Bang Udin paksakan diri Bang Udin untuk mengajak dia untuk jalan yang baik. Tapi kalau hatinya masih marah, Iya. emosinya tinggi. Jadi kan Bang Udin takutnya Bang Udin juga hilang Iya. sabarannya nanti. Oh iya, sahabat-sahabat semua, saat ini Bung Laga sedang live di channel Gudang Madu. Sahabat-sahabat semua, tonton sahabat-sahabat semua channel Gudang Madu. Ada channelnya Datuk Singa, ada channelnya dari apa namanya, Dede ya, kameramen Dede, dan dukung juga sahabat-sahabat semua, karena Bung Laga ini buta baru melek, merangkak sedikit demi sedikit, walaupun tidak ada yang menonton channelnya Bung Laga, tapi Bung Laga tidak akan patah arang. Bung Laga harus semangat, karena bagaimanapun untuk membuktikan bahwa Bung Laga tobat tidak semudah membalikan telapak tangan. Biarlah waktu yang bicara, sahabat-sahabat semua. Tidak tahun ini sahabat-sahabat percaya dengan Bung Laga, mudah-mudahan tahun depan sahabat-sahabat. Itu sebuah romantika kehidupan Bang Udin. Nah, itulah salutnya Bang Udin. Iya. Bung Laka dulu dia dikenal, bisa dibilang itu bergajul lah istilahnya. Tapi Bung Laka mampu bangkit. Pernah sebenarnya cerita ini cerita nih. Mahesa mengiming-imingi Bung Laga lagi. Dia datang kepada diri Bung Laga, dia mengiming-imingi uang 2 koper. Bung Laga percuma tobat kalau kere, kalau sengsara. Jangan sampai lagi. Jadi jawab Bung Laga, biar kere, biar miskin, tak punya harta, lebih baik daripada banyak harta tapi tidak berokah, mencari uang dengan memaksa memeras orang. Tapi pengetahuan Bang Udin, Bung Laka, Bang Mahesa itu sudah tidak punya uang lagi, Bung Laka. Ya, tapi sedang dia kan banyak saham. Jadi sahamnya ya mungkin di mata Bung Udin tidak ada lagi uang, tapi sebenarnya masih ada. Sudah ke Padepokan Bang Re belum? Belum, Bung Laka. Bang Udin ini takut kalau sendirian. Tandanglah ke Padepokannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Kyo Yonotoro, subhanallah. Iya, masuk. Sini, Masuk, Uyud. Sini. kita silaturahmi. Ya, sini. Banyak sekali kuahnya ini. Iya. Ya, inilah. Ini diperuntukkan memang spesial teristimewa untuk Uyud ya, sama-sama Uyud. Bung Laga pun memohon maaf pada Uyud selama ini, mungkin sewaktu di Lembah Hitam Bung Laga sering sekali menyakiti hati dan perasaan dari Uyud. Uyud ini sudah keliling mencari Bung Udin. Akhirnya ketemu di sini. Dia ternyata mencari kuah juga ada nih. Iya, bukan mencari kue. Sebenarnya tujuan dia ingin sharing, ingin tukar pikiran, dia ingin tobat. Sama mungkin dengan Uyud juga. Uyud sudah lama tobat ini. Sudah bertobat? Sudah lama. Alhamdulillah. Kenapa nggak ada teman lagi apa makanya ingin bertobat? Uyud lupa Bung Laga. Apa? Kresek. Oh, ini rokok. Ini rokoknya, Yun. Bukan rokok. Kalau rokok ada Uyud nih. Kresek apa? Yun? Kresek Laga. Untuk bawa kue? Tahu saja ini. Ya. Ya nanti Yud, nanti kalau seandainya Uyud memang mau pulang ke pondoknya lagi, nanti kita kasih nih. Iya. Juga. Nanti bawa Yun. Nanti Bang Udin yang minta. Ada 1 toples tuh, 2 toples tuh bawa tuh Yun. Kalian tahu Uyud ini. Lihat kan Uyud kan. Orang lebaran mewah-mewah. Uyud sekarang ini baju saja gembel. Iya, dari awal mula telah Bung Laga katakan, Bung Laga bersalah. Bung Laga yang ibaratnya tanggung jawab. Lihat, orang nyalain baju baru, serba baru, itu baru semua. Uyud seperti ini, tinggal di hutan, sendirian. Yud, Udin sekarang tobat. di hari raya Idul Fitri ini Yud, baju baru yang kita harapkan Yud. Bukan kain baru, bukan mewah-mewahan. Yang kita butuhkan hati kita, yang penting hati kita bersih. Yud. Iya. Ini Bang Udin. Diberi Mak Datuk, sarung diberikan Mak Datuk. Tidak ada Bang Udin. Mau beli Mak Datuk, beli dari mana Bang Udin? Mau beli baju seperti ini.
Lain seperti ini. Mulaga ada selai dua helai sarung dan baju koko, Uyut. Masalah tobat dan tidaknya itu ada di hati Uyut. Udahlah yuk, tobat yuk. Sudah tua. Ya justru Mulaga ingin mengajak Uyut Bangudin Botak untuk tobat. Karena Yud kita tobat yuk. ternyata dipikir-pikir percuma, Yud. Percuma kita jadi bergajul, jadi bajingan, itu percuma, tidak ada gunanya. Sumpah serapah iya, doa-doa para subscriber iya. Tapi Bung Lagang, dia ini kalau masih bersama Uyut masih selalu ingin mewujudkan impiannya katanya. Dia ini masih selalu ingin Jeng Reni. Makanya Bang Udin ini bagaimana? Bang Udin, pernikahan itu gagal total. Gara-gara emas sudah punah, sudah habis kawan. Ya, makanya kata Bang Udin jangan dibahas lagi itu Uyut. Kalau barang sudah habis Bung Laga kan, ya harus kita cari lagi. Uyut ini sekarang ini sudah terperosot ke jurang nesapa. Masih ada harapan, Yud. Yang penting Uyut bertekad bulat, niatkan sungguh-sungguh bahwa saya ingin bertobat. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Uyut tadi pagi itu nangis. Dengar suara takbir. Iya, Braga. Ya itulah, Yun. Ya itulah, kita harus introspeksi diri, harus sadar, Yun, bahwa ternyata di hati Uyut masih ada secercah harapan kebaikan. Lagi pula Yud, kapan lagi? Usia Uyut kan sudah tua Bung Laga. Jadi kapan lagi Uyut untuk bertobat? Tidak tahu Bung Udin. Tetapi Uyut mendengar takbir itu pasti nangis Uyut. Apalagi tadi yang dengan suara yang khutbahnya Pak Ustaz Herman. Sedih sekali Udin. Begini saja, Yud. Masalah tobat dan tidaknya Uyut sungguh-sungguh atau tidaknya, itu tergantung Bang Udin Botak dan Uyut Notorogo. Kalau hanya berpura-pura, itu pun terserah. Tapi harapan Bung Laga punya dosa besar telah mengajak Uyut dan Bang Udin Botak ke jalan kemaksiatan. Dan tanggung jawab Bung Laga ingin mengajak kalian kembali ke jalan kebenaran. Orang keras kepala Uyut. Jangan putus asa, Bang Udin. Emosi tinggi Bung Laga. Ya wajar, gue menyalahkan kalian berduanya. Tadinya Uyut baik-baik, karena sudah uang. Padahal Uyut ini tidak mengerti uang. Tapi kalian inilah merumuskan Uyut sebenarnya. Ya sudah. Uyut gimana? Masa lalu biarkan masa lalu, Uyut. Kubur dalam-dalam, kita jadikan acuan guru yang paling berharga agar kita jangan mengulanginya lagi. Jangan sampai kita seperti Uyut jatuh ke lubang yang untuk kedua kalinya. Lagi pula Bung Laga, ini kan hari raya Idul Fitri. Nah, di saat inilah kita harus saling memaafkan. Bang Udin salah dengan Uyut. Uyut harus memaafkan Bang Udin. Begitu juga Bang Udin. Salah kau ini Udin, setinggi gunung. Kalau kau yang mati itu, mana mungkin bisa kembalikannya? Dengar kata Bung Laga Uyut. Allah saja maha pemaaf. Apalagi kita sebagai hambanya yang lemah. Uyut jadi minder sama kalian. Pakaian kalian mewah-mewah. Lihat Uyut. Ya tidak mewah. Ini Bang Udin dikasih Mak Datuk ini. Kain juga dikasih Mak Datuk. Yang penting niat kita. ya, Uyut harus bertobat, jangan mengulangi lagi, Yud. Karena itu tadi sampai Uyut tega ingin menjual lahan sawit dari Bang Ring, ingin sampai tega menjual lahan kebun dukunya. Ya gara-gara duniawi semua Laga. Jeng Reni jangan dikejar lagi, itu sudah punya milik Yasin, orang lain, Pak Yasin. Kenapa harus dikejar? Masih ada Saumi, masih ada apa namanya, iya apa namanya Karneti, Sarmina.
ada yang mau dengan Uyut ini, tapi Uyutnya nggak mau. Ibu Sarmina yang Bang Udin bilang itu. Tergantung Uyut, tidak usah pemilih Yud. Takutnya pilih-pilih tebu ya sampai kita bongkotan masih belum ini, belum tebu juga. Kenapa demikian? Kalau Uyut sudah punya pasangan hidup, siapa tahu berubah, Itu tadi. ya kan? Nah, Setidaknya Bung Laga, kelakuan yang selama ini Bang Udin anggap Uyut ini jelek, bisa berubah, bisa ditinggalkan. Nanti itu ngomong-ngomong. Kue apa aja ini? ya silakan dulu. Kasih Bung Laga. Dicicip dulu apa namanya, ada kue apa katanya Kue bedu. ya, nah ini ada aqua. Yud, walaupun Jeng Reni katanya bak gitar Spanyol, upak cendol, mohai, montok, tapi sudah punya orang lain. Jangan dipaksakan. Kara-kara. Udah botakin lah. Sudahlah. Jangan kita memponis dan menyalahkan Udin Botak juga. Percuma juga. Yang penting Uyut ada pendirian. Visi-misi kami ini sebenarnya berada. Habis hari raya Idul Fitri ini, ingin berjihad ke negeri jiran sana, tetapi tidak ada modal. Yud, sudah mulai katakan. Berjihad itu bukan berarti kita harus melawan orang zalim juga. Kita melawan hawa nafsu, kita pun sudah berjihad, Bang Udin. Iya kan? Sebenarnya kan nanti outdoor lagi kalau ke sana. Sudahlah. Sekarang ini bagaimana meniti kehidupan ke depan. Uyut, Bang Udin Botak harus berubah. Jangan ikuti hawa nafsu lagi, akan menggelincirkan kita ke jurang yang amat sangat hina dina itu. Benar. Ya amat sangat dimurkai Maha Kuasa. Tidak ada gunanya uang berlimpah. Apa yang kita dapatkan? Apakah uang tersebut akan kita bawa mati? Tidak. Yang kita bawa mati hanya 3, 5, 7 lapis kain kapan. Rumah kayak kita yang katanya wah, mewah, bertingkat-tingkat, hanya 1 kali 2 meter. Ya. Iya kan? Iya, iya. Di dalam kubur kita hanya ditemani cacing-cacing tanah yang penuh dengan gelap gulita. Kalau bukan amal kebaikan teman kita, sahabat kita. Kau dengar Bang Udin? Hah? Jangan makan kue saja kau ini. Nah, Bukan. Kalau buat-buat sekalian kau ini. Kalau Bang Udin kan makanya datang ke Bung Laga ini. Mak Datu yang menyarankan untuk datang Bung Laga. nah, Karena Mak Datu tidak bisa hadir di sini karena Mak Datu banyak kedatangan tamu. Pura-pura saja kau ini. Pasti kau ini sudah berputus juga dengan Tuhan. Iya. Bang Udin ingin mengikuti jejak Bung Laga, jejak Mak Datu. Apa salah, Yuk? Ya mungkin. Atur-atur saja. Kalau mereka ngajak kita ikuti saja. Ya, tapi bahasa-bahasa, misalnya entah kenapa bahasa-bahasa Uyut kok perasaan Bung Laga ada sesuatu yang rahasia besar di balik pertemuan ini. Ya gimana lagi Bunda? Uyut kesini dikiranya Uyut masih jahat. Kan ini kan lebaran. Iya benar, terima kasih. Iya benar. Ya terami. Takut ada kesalahan sama Iya. keluarga. Lagi juga Uyut pengen mencari kue juga. Iya, silakan Yud. silakan. Silakan di apa namanya dicicipi Yud. Ya benar. Nanti 2 toples bawa dengan Uyut ya. Ini ya? Allahu Akbar. Iya kan. Sekali. Ternyata kau di sini ya. Manfaat juga Bunda ya. Inilah enaknya orang baik Bung Laga. Kepada Udah lah Bung Uyut. mungkin. Kalau ada kau juga. Ketahuan kau ini ya. Kan udah Bang Udin bilang. Kan Sudah udah tidak usah ribut. Ya Bunda ya. Tidak usah ribut dikarenakan di bulan mulia, di bulan Syawal ini, di bulan Hari Raya Idul Fitri ini kita harus jalin silaturahim, jalin tali persaudaraan. Dengar. Karena begini, salah satu yang memanjangkan umur kita
kita tidak memutuskan tali silaturahim. Saya penasaran dengan Bang Udin Botak. Bang Udin masih punya orang tua, apakah sudah tiada semua? Sudah tidak ada lagi. Nah, saat ini orang tua kita ya di bulan di setiap harinya menunggu-nunggu kiriman seuntai doa dari anaknya. Benar kata Madatu itu. Benar kata Bung Laga itu. Dia bukan minta menunggu, minta dikirimi, dibuatkan rumahnya marmer, emas, berlian, bukan. Untayan doa. Bang Udin ini sudah berdoa belum orang tuanya? Hah? Ya Bang Udin banyak belajar. Sekarang lagi tahap belajar. Yuk. Makanya Bang Udin ingin belajar dengan Bung Laga, dengan Mak Datu, dengan Mak Tomblo. Semuanya anaknya. Bung Laga sama halnya seperti Uyur, seperti Bang Udin. Bukan orang benar tapi pengen belajar benar. Bukan orang baik tapi pengen belajar baik. Nah, sama juga mau seperti itu Bang Laga. Nah, sama-sama kita belajar. Sekarang ini Mohon maaf Yud, bukan Bung Laga bersifat ingin menggurui Uyud. Saya tahu Ki Uyud juga salah satu pendekar pilih tanding yang patut diperhitungkan di kalangan dunia persilatan, sesepuh. Jadi, tapi setidaknya bagaimana yang muda akan menghargai yang tua kalau yang tua tidak pernah menghargai yang muda. nah iya benar. Seharusnya Bung Laga yang menceramahi kita, yang bicara mengajak yang baik ini seharusnya Uyut. Seharusnya. Iya, seharusnya seperti itu. Gara-gara kalian inilah Uyut seperti ini. Nah sekarang ini Uyut ini mengakui kesalahan Uyut selama ini. Ya. Astagfirullah. Subhanallah. Yun. Ingin ketemu lagi sama Nato, sama Tompong. Tapi Yud, Bung Laga. Tapi dengar Yud. Benar kata Bung Laga. Bung Laga sudah lama tobat. Tapi katanya masih banyak orang tidak percaya dengan kata-kata Bung Laga. Ya tapi biarlah Bang Udin. Biarlah karena bagaimanapun itu hak para subscriber. Ya benar. Ya berarti Bung Laga bukan minta alam. Bung Laga, kaki Bung Laga, telinga Bung Laga dari hal-hal kemaksiatan. Hanya itu. Maksud Bang Udin, Bung Laga. Mada Ki Uyut ini jangan sampai bicara di mulutnya saja, tapi hatinya juga. Bicara seperti itu. Ngomong-ngomong. Kalian ini rumah siapa? Ini kebetulan rumah pemilik. Walaupun saudara jauh tapi alhamdulillah dia sudah menganggap Bung Laga seperti saudara kandungnya. Nah ini kan sebuah rezeki. Iya. Tidak ada yang menyangka sama sekali karena di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun banyak masih orang mengacuhkan, mengabaikan, menganggap angin lalu, Bung Laga tobat-tobat sambal, sudah lebaran akan kumat lagi, akan Bung Laga buktikan. Makanya Yud, untuk membuktikan kita dari seorang yang jahat ke yang baik itu susah Yud. Susah. Makanya dari sini Bang Udin ingin belajar. Balik lagi kau ini. Masih kurang kau ini. Belajar dengan Bung Laga. Sama-sama kita belajar. Nah iya. Kita karena sama-sama kita orang yang tidak benar. Iya, iya. Ingin menjadi orang yang benar. Ya itu tadi. Mudah-mudahan tangan-tangan yang hina, tangan-tangan sang pendosa seperti kita ini masih dijabah doa-doa kita ini. Karena bagaimanapun seperti kematian, ya kan? Kita ngobrol bertiga, terus Laga katakan tadi, apakah kita bisa memastikan bisa melihat matahari terbit di esok pagi? Tidak ada tahu yang pasti. Itu rahasia Allah semuanya. Tetangga kita. Baru kemarin kita ngobrol, kita bertemu, bersendagura, bercengkrama. Besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu umur kita. Lagi pula Yud, semalam Madatu ngajak Bang Udin pergi surau, begadang Yud, mengucapkan
takbir sampai pagi dengan Mak Datuk. Tadarus sembari ini juga apa namanya mengagungkan Takbir. Allah ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Hmm. Akbar, Allahu Akbar. Hmm. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, inilah Uyut ini. Ya, mudah-mudahan dia tersentuh kemudian. Karena terkadang nasihat orang tua, nasihat saudara sendiri tidak mempan. Jadi mudah-mudahan Uyut juga berubah seperti Bang Udin. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Uyut juga tidak lagi ubud dunia, mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Subhanallah. Itulah ya. Uyut. Itu jahat-jahat. Bagaimana Uyut Uraga? Hmm. Kalau mendengar takbiran, pasti menyentuh hati. Iya. Nah, itulah. Pasti jatuh air mata Uyut. Makanya semalam itu Bang Udin, Mada tuh ajari Iya. Bang Udin takbir, Mada tuh takbir. Ayo kata Mada tuh. Makanya sampai pagi tidak terasa Bung Laga. Iya. Pagi sudah mandi diajak Mada tuh lagi berangkat ke surau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hmm. Jadi ini sebuah cerita apa namanya Uyut apa namanya Muda Botak. Iya, iya. Ada seorang pemuda yang menanyakan kepada diri Bung Laga, dia masih punya orang tua. Bung Laga katanya, saya minta jawaban Bung Laga yang sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya. Apa kata Bung Laga? Bagaimana caranya agar saya bisa membahagiakan orang tua? Jadi saya jawab, kalau orang tua dia tidak butuh makanan-makanan yang enak, tidak butuh pakaian yang berbahan dari sutra ataupun emas, dia hanya butuh anaknya bahagia. Orang tua kita hanya bisa butuh kalau kita tidak melukai, menggores hati dan perasaan orang tua, itu sudah cukup. Maaf tuh Langga. Iya. Bang Udin ini banyak minum es di tempat Mada, jadi agak batuk ini. Itu sudah cukup ya. Iya, benar. Jadi jangan kita menilai apakah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memaafkan hambanya yang banyak pendosa ini. Pasti dimaafkan Bang Udin. Iya. Karena Allah Maha Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berarti kalau Uyut tobat, terima tobat Uyut. Diterima asalkan taubat nasuha. Innallahi taubat nasuha. Hanya kepada Allah kita taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya bertaubat. Kalau masalah jodoh ya. Karena jodoh, rezeki dan maut itu telah tertulis dalam papan tulis Lauh Mahfuz di sorga. Jodoh kita, rezeki kita, kematian kita. Karena rezeki tidak mungkin akan tertukar ya. Begitupun jodoh kita, kalau memang sudah waktunya takdir, walaupun di seberang lautan, kalau memang takdir kita, kita akan menyatu dengan hati dan perasaan kita. Itu. Jadi sudahlah. Tidak ada gunanya kita mengejar harta sebanyak-banyaknya. Karena harta itu yang akan menenggelamkan kita nanti. Iya, buktinya sekarang ini sudah kenyataan berada. Hasil uang dari Mahesa ratusan juta. Sekarang ini raib habis sama si Udin Botak. Iya, iya. Jadi tekadkan bulat Yud. Tekadkan bulat. Sungguh-sungguh ingin bertobat, taubat nasuha. Sungguh-sungguh kita berpacu, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lupakan masa lalu, kita buka lembaran baru. Seperti Bung Laga. Walaupun sampai saat ini pun sahabat-sahabat masih belum percaya. Itu modus
itu akal-akal bulus Bulaga. Tidak apa-apa ya. Tapi akan Bulaga buktikan, Bulaga bukan minta alam, Bulaga bukan minta pandang di sesama manusia, tapi Bulaga hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini, Yud. Kapan lagi kita akan sadar, kita akan berjalan di jalan yang kebaikan, kalau tidak dari sekarang? Tidak ada kata-kata terlambat, Yud. Ya sebenarnya Uyut ini yang malu sebenarnya untuk kalian. Mestinya Uyut yang menasihati kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, Yud. Tidak Kita sebagai selamanya. manusia ini harus saling Ya, sehat benar. menasehati. Jadi ingin bertobat dengan tobat-tobat sambal kaum Udin. Nanti besok lusa kau ini kumat lagi. Ya mudah-mudahan tidak. Contoh saja Bulaga. Oh juga akan minta Bulaga nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ya. doa-doa kita, doa-doa sang pendosa dijabah, dikabulkan yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Ya. Ya mungkin karena Bulaga juga ingin pamit dengan family, dengan saudara Bulaga tahu sendiri. Harta tak punya. Tapi setidaknya Bulaga punya satu kebahagiaan dalam hati, entah kenapa keimanan itu seolah-olah sebagai nur petunjuk jalan Bulaga ingin menuju surganya Allah. Kita sama-sama pamit dengan pemilik kita. Hati-hati di perjalanan Bang Udin. Merah men. Kyo Yunotorogo ya. Kan Bulaga ini bersama saat ini sedang live dengan Gudang Madu. Nah, Ada sedikit. Ada kameramen Dede. Ada juga Bulaga kan begini Yun. enggak apa-apa. Yud. Bulaga kan meniti karir ibaratnya itu dari nol, dari apa namanya bawah. Biarlah step by step, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kedepannya seiring berjalannya waktu sama-sama percaya dia akan memberikan semangatnya. Begini, Bung Laga. Bang Udin juga mohon pamit. Iya, sama-sama. Bang Udin ingin mengajak Uyut untuk menghadap Madatu. Iya. Ya. Iya. Assalamualaikum Bung Laga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah hati-hati di perjalanan ya. Bang Udin. Tekan kamu lagi ya. Kayak mana? Oh, iya. Nanti minta dengan Nanti apa namanya ke kita belakang. minta aja. Oh kan. Oh iya. Minta aja. Begitu deh. Hah? Kalau diduluin si Dedek ini positif habis. Ya enggak Oh, tidak apa-apa. Bawa Yud. Ini untuk Tahu saya mau oleh-oleh Uyut. Anda enggak Yang penting nanti saya minta ridho, minta ikhlasnya dari Ayo. Saiful Bed Ayo ya. kita tempat Terima kasih, mana? Ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak karena terus memberikan supportnya, memberikan semangatnya, memberikan dorongannya, memberikan motivasinya. Dukung sahabat-sahabat semua, dukung Bung Laga sahabat-sahabat semua, berikan semangat kepada diri Bung Laga dengan cara di like and di share, serta di subscribe selalu, karena subscribe itu gratis. Dukung juga sahabat-sahabat semua, sahabat kami ada Gudang Madu, karena sahabat-sahabat Bung Laga saat ini sedang numpang nebeng ke channel dari Gudang Madu. Dukung sahabat-sahabat semua Gudang Madu dengan cara di like, di share, dan di subscribe selalu. Dukung juga kameramen Dede, dukung juga Datuk Singa, Mak Datuk, Ki Selamat, dukung juga King Sultan, dan doakan juga Bari Lampu agar beliau senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan insya Allah beliau nanti akan selalu hadir, selalu tampil untuk menemani hari-hari daripada sahabat-sahabat semua. Bung Laga mohon undur diri, mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap, dan salah sapa. Usikum wa nafsi wa iya ya bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.